Tidak bisa pemerintah lantas artinya mengeksekusi warga, harus mengosongkan, harus pergi dari desanya tanpa sebuah keputusan ataupun kepastian hukum. Kalau misalnya ada perlawanan itu dihadapi dengan represi, yang melakukan represi jangan berpikir bahwa they can get away with it so easily, bahwa peristiwa itu tidak akan disoroti oleh mata nasional dan mata dunia. Pembangunan Bandara Kuala Namu kami ibaratkan bagaikan sebuah mimpi yang menjadi sebuah kenyataan. Betapa tidak, rencana pembangunan Bandara Kuala Namu ini telah mulai sejak tahun 94, bahkan tahun-tahun sebelumnya, oleh karena disadari benar bahwa Bandara Pulau Nia yang ada sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Beberapa investigasi saya, beberapa wawancara yang saya lakukan, dan baru-baru juga sebelum Anda datang juga ada salah seorang narasumber, dia mengatakan bahwa memang awalnya ide pemindahan bandara dari Polonia ke tempat lain, ini ke tempat lain dulu, timbul karena Polonia ini mau dijadikan seperti Kemayoran dulu. Dijadikan semacam mungkin medan fair yang dikelilingi oleh perumahan-perumahan mewah. Bandara Pulau Nia yang berada di pusat kota Medan akan menjadi hambatan yang sangat besar dalam rangka mewujudkan kota Medan sebagai kota metropolitan pada masa mendatang. Kita tidak mungkin dapat membangun bangunan-bangunan yang tinggi di Medan. Nah, sekarang kita kan udah lihat perumahan-perumahan mewahnya sudah mulai digalakkan pembangunannya, ya, mulai dari yang lebih kecil Citra Garden sampai dengan yang lebih besar yang katanya melibatkan Tommy Winata dan juga beberapa tokoh-tokoh Triad Medan. Nah, dan ini bermula dari memang idenya Tutut atau Siti Hardianti Rukmana. Kemudian pada sisi lain, Bandara Pulau Nia mengalami hambatan-hambatan oleh karena sekitar 8 nautical miles dari Bandara Pulau Nia terdapat Gunung Sibayak maupun Gunung Sinabung, di mana kedua gunung ini akan menjadi penghambat bagi setiap pesawat yang akan mendarat, yang akan landing di Bandara Pulau Nia. Di sisi lain ada Windsor yang mengakibatkan kesulitan bagi pesawat untuk mendarat di Bandara Pulau Nia. Kemudian banyak sekali bangunan-bangunan yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambat buat pilot untuk mendarat di Pulau Nia, yang menimbulkan berbagai efek-efek cahaya yang bisa menyilaukan, yang bisa mengganggu berbagai penerbangan. Bahwa sebuah bandara berada di tengah-tengah kota tidak masalah itu. Bandara di Sydney, di mana ya saya kebetulan hampir 8 tahun di Australia dan seringkali kalau terbang keluar harus dari Newcastle ambil kereta api ke Sydney terus terbang ya. Di upgrade, termasuk di upgrade untuk kepentingan Olympic Games. Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan itulah, maka sejak mulai tahun 94 yang saya katakan tadi, telah dilakukan berbagai upaya untuk memindahkan bandara ini. Dan dapatlah di Kuala Namu, kurang lebih 25 km kalau ditarik garis lurus dari Medan, di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi ini dengan luas 1.365 hektar telah dibebaskan oleh Perum Angkasa Pura II
pada tahun 94. Bandara Kuala Namu ini sejak dicanangkan tahun 1996, nah itu telah berproses pada tahun 1997 pembebasan tanah, di mana ada seratusan kepala keluarga, nah itu terkena pembangunan bandara. Nah itu sampai hari ini ya sudah 10 tahun terkendala pembangunannya dari 97 sampai tahun 2007. Dan yang sangat menarik adalah ada komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mempercepat pembangunan Bandara Kuala Namu. Yang dapat kita saksikan sampai hari ini sebetulnya ya kalau untuk percepatannya sampai 2009 masih masyarakat sendiri meragukan. Tapi yang jelas dampak negatif dari proyek bandara karena masih pembebasan tanahnya masih menyisakan permasalahan bagi 100 kepala keluarga, 350 jiwa yang bermukim di Desa Pasar 6 Kuala Namu. Itu sampai hari ini tetap menyuarakan kepada pemerintah menuntut hak-hak mereka sebagai warga desa yang selama ini memang menjaga hamparan tanah yang sangat luas yang akan dijadikan bandara ini. Karena mereka hak-haknya tidak diakui, sementara mereka itu artinya diklaim oleh perusahaan bahwasanya lokasi Desa Pasar 6 Kuala Namu ini adalah asetnya PT PN 2, sehingga mereka ya harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang dibikin oleh PT PN 2, sehingga warga itu artinya mengalami tekanan-tekanan, juga merasa takut yang berkelebihan, karena terhitung dari sejak 1997 sampai hari ini itu tidak henti-hentinya pihak perusahaan PT PN 2 tempatnya bekerja itu mengusir warganya dari sini. Ya pun tidak ini loh, yang kan bicara masalah untuk memberi suatu tempat tinggal. Sedangkan untuk makan saya pikir 2 juta, 24 juta. Nah ini kan nggak bisa ini. Yang kita bicarakan masalah kebutuhan dasar. Ya andainya bangunan itu dibangun, ya masyarakat juga harus dibangun. Namanya kita ini sebagai petani, ya setidaknya kita hidup dari lahan yang kita tempati. Ya kita harus diberikanlah masalah soal kelola kegiatan pertanian demi untuk perekonomian. Nah kalau kita tidak diberi, nah ini namanya boleh dikatakan pembangunan itu tujuannya bukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, tapi sebaliknya malah memiskinkan rakyat. Kita berharap sebenarnya penyelesaian yang sangat arif, bijaksana, apalagi dipimpin oleh caretaker direktur yang baru, orang kita Sumatera Utara ini. Tapi nyatanya penyelesaian yang diambil itu adalah penyelesaian secara paksa, penyelesaian yang beraplikasi pada perbuatan melawan hukum dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini dapat digugat. Dan saya yakin jika ini diteruskan, pembangunan Bandara Kuala Namu ini tidak akan terlaksana. Apalagi yang namanya investor asing sangat rentan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertengahan 2005 ya, itu pernah juga daerah kita ini, Desa Pasar 6 Kuala Namu, dijadikan latihan perang-perangan oleh Paskas TNI Angkatan Udara. Dan saya rasa kemungkinan bahwa akan ada teror lain, ya kemungkinan bahwa akan ada peluru-peluru lagi yang dihamburkan bisa saja terjadi. Dan di sini kita lihat bahwa tetap juga latihan perang-perangan yang dilakukan Paskas di sana tahun 2005 masih memakai peluru tumpul. Sementara ini selongsong-selongsong yang masih dikumpulkan oleh penduduk di sana. Ini di sini menunjukkan bahwa peluru buatan Pindad yang merupakan uang rakyat, perusahaan BUMN atau khususnya Badan Usaha Strategis, itu dipakai untuk menteror rakyat. Dan itu juga membuat warga di sini bertambah ya kepanikannya
bertambah keresahannya, sehingga banyak tekanan. Ya, di samping pengusiran juga ada latihan militer. Nah, ini masyarakat awam yang tinggal di desa ini sebetulnya tidak tahu menahu. Kenapa kami ini kok harus menghadapi yang seperti ini? Kalau misalnya ada perlawanan itu dihadapi dengan represi, yang melakukan represi jangan berpikir bahwa they can get away with it so easily, bahwa peristiwa itu tidak akan disoroti oleh mata nasional dan mata dunia. Kita telah melakukan berbagai pertemuan-pertemuan tentang keluhan-keluhan masyarakat itu. Kita juga sungguh-sungguh mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Kita telah rumuskan beberapa kali. Terakhir di kantor gubernur juga telah kita rumuskan. Dan di situ telah disepakati pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat kita. Sehingga dengan demikian akan dapat dicari solusi-solusi yang terbaik dari persoalan-persoalan itu. Kita kan tidak ingin masyarakat kita menjadi resah dengan bentuk yang seperti itu. Sehingga kita minta Bupati Deli Serdang untuk dapat mencari solusi, mengadakan pertemuan dengan masyarakat kita. Kita tunggu kabarnya dari mereka. Ini sebetulnya semua pihak termasuk juga pemerintah itu tidak bisa menutup mata saja ya, tentang sejarah perkebunan besar di Sumatera Utara khususnya. Waktu itu Belanda ya, itu mendatangkan para buruh migran atau buruh kuli kontrak baik dari Jawa, dari Cina, dari India sana, India Selatan ya, Keling atau Kalingga, Tamil. Nah itu sebetulnya itu menjadi bukti sejarah bahwasanya perkebunan besar Belanda yang dibangun di Sumatera Utara, Sumatera Timur, di lokasi yang kami tempati sekarang mau jadi bandara ini sebetulnya memang Belanda itu sebagai perusahaan yang menempatkan kuli-kuli kontrak itu sebetulnya ada jaminan-jaminan tertentu seperti kontrak bisa pulang lagi ke daerah asalnya, dan kalau tidak mau pulang ke daerah asalnya Belanda masih punya kebijakan-kebijakan memberikan tempat tinggal buat mereka. Seperti kan sekarang ini kita nggak bisa lupakan ya sejarah itu, ada kebun sayur Cina, ada kampung Keling, ada kampung Madras, ada kampung Bugis, kampung Ambon di Sumatera Utara. Itu sebetulnya sebagai rujukan sejarah, dan pemerintah tidak bisa artinya menutup mata hanya mengedepankan hukum positif, legal formal, bahwasanya warga di sini itu kan buruh kebun, kuli kebun, itu tidak bisa, karena dalam konteks pembangunan kita juga ya bicara banyak berkaitan juga dengan ruang, berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi lingkungan yang sekarang ini juga dinikmati oleh generasi yang sekarang, ya kalau pembangunan ini nanti dijalankan juga harus bisa menjamin bahwasanya generasi yang akan datang bisa juga menikmati lingkungan yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan seperangkat peraturan dimulai dengan Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan hidup, kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, dan lebih khusus dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha kegiatan yang harus wajib memiliki instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Tapi yang menjadi kekhawatiran kami, terutama saya pribadi sebagai petani, yang hidup saya kebutuhannya semua dari pertanian ini, dari usaha tani ini. Lah kalau misalnya bandara ini jadi benar dibangun, terus air yang masuk itu takut saya dikurangi yang masuk ke lahan pertanian, karena kalau nggak dikurangi ketakutnya lebih banjiri bandara. Ini menjadi kekhawatiran buat terutama saya pribadi. Kalau tanaman pangan itu lebih kurang hanya 200 hektar saja.
Jadi dengan 200 hektar itu, ya mungkin itu yang berada di dalam ya, sedangkan yang berada di luar mungkin punya pengaruh juga terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan yang ada di sekitar Kuala Namu itu. Kita prediksi mungkin ada 500 hektar lah nanti akan mempunyai dampak pengaruh langsung terhadap pembangunan Kuala Namu terhadap sektor tanaman pangan. Untuk pembangunan suatu bandar udara, semua besaran kelompok, apakah dia tipe A, B, dan C. Ada beberapa alasan ya secara ilmiah, termasuk kegiatan yang bertenor tinggi harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terkait dengan beberapa konvensi internasional, seperti misalnya IKO dan sebagainya. Yang kedua, berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi, dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara. Dan berikutnya adanya ketentuan KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial. Tapi yang pasti semuanya itu aspek itu harus memenuhi aspek prasyarat lingkungan. Betul. Kalau tidak memenuhi aspek prasyarat lingkungan, pasti tidak akan diberikan izin. Pertanyaannya mumpung ada Pak Mumpawam, memang biaya bisnis efisien, tetapi political business. Karena kita orang kecil ya masih menunggu aja. Ya kalau misalnya yang harus dilakukan ya mbok ya dari pihak pengelola ataupun yang mau mengembangkan bandara ini ada diajak memikirkan atau paling tidak ada studi dampak apakah pengaruhnya terhadap kalau ini dibangun bandara besar-besaran, melihat bandara itu seperti apa desainnya. Keselamatan kemudian kenyamanan itu juga akan masih bisa dilakukan oleh bandara. Apa kabar Bandara Kuala Namu, dan saya masyarakat akan memberi kabar itu bahwasanya kami masyarakat Desa Pasaman Kuala Namu sejak tahun 1997 sampai hari ini berada di landasan tajuk bandara yang baru. Gambarannya itu tadi yang seperti saya bilang ya, konsekuensi pembangunan itu terhadap sektor lain itu pasti ada. Ini untuk airport, transportasi, bukan hanya untuk pertanian, untuk lain juga akan ada pengaruhnya. Maka kita menyiapkan diri apa yang terjadi sana untuk kita cari jalan keluar, meningkatkan pertumbuhan pertanian kita di daerah-daerah lain. Jadi itulah konsekuensi pembangunan. Nah kalau pembangunan ini mau dilaksanakan, ya satu sisi pemerintah juga harus memunculkan kebijakan bagi warga yang masih bermukim di dalam tembok Bandara Kuala Namu ini sebagai warga Indonesia yang sah, warga desa yang berdaulat atas wilayahnya, atas pangannya sebetulnya. Tidak bisa pemerintah lantas artinya mengeksekusi warga harus mengosongkan, harus pergi dari desanya tanpa sebuah keputusan ataupun kepastian hukum yang bisa artinya membuat citra pembangunan itu artinya mulia ya di mata masyarakat dan juga di mata internasional. Peristiwa demi peristiwa naas terjadi. Yang terakhir adalah kecelakaan Mandala Airlines pada tahun 2005 yang mengakibatkan meninggalnya orang tua tokoh yang kita cintai, kita kagumi, Bapak Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara, bersama dengan mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Raja Inal, kemudian berbagai tokoh-tokoh lain dan masyarakat kita yang mengalami kecelakaan yang sangat tragis akibat peristiwa Mandala itu. Setelah itu bergulirlah kemudian berbagai upaya dan tekad untuk menjadikan Bandara Kuala Namu sebagai pengganti Bandara Polonia. Selaku Inspektur Upacara atas nama negara dan bangsa Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada persada Ibu Pertiwi jasa dan raga almarhum
Nama Tengku Rizal Nurdin. Pangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Informasinya kalau dia jadi gubernur menyelesaikan kami di sini kok, dia menyatakan demikian rupa. Karena pada minta relokasi kan, pas waktu itu gubernur masih periode yang pertama, periode yang kedua nanti kalau saya jadi gubernur lagi mau dilaksanakan, diselesaikan lah. Yang Tengku Rizal Nurdin sewaktu itu menjabat sebagai gubernur, dia pernah menyampaikan bahwa akan ada upaya penyelesaian yang baik tentang persoalan yang dialami warga Kuala Namu, dan itu tetap diakui oleh PTP 2, eksekutif dan legislatif. Memang ada persoalan, walaupun jumlah kakaknya berkurang menjadi 63 kakak, tapi yang penting bagi kita ada pengakuan. Adalah ketika Bapak Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kala datang ke Medan, maka beliau menanyakan ini secara langsung di hadapan forum, dan saat itu Bapak Wakil Presiden mengatakan akan segera mengeceknya dan melakukan pembangunannya, dan beliau mengatakan kita akan lakukan groundbreaking pada tahun ini. Tetapi sampai ini tidak lanjut dan berkembang. Nanti pada tahap 2 kita membangun yang dari setelahnya. Di sini mohon sekali kepada pemerintah, selesaikanlah kami. Kami ingin penyelesaian dan tidak diberi katung-katung, tidak mempunyai harapan. Tempat tinggal kita belum tembok bandara. Mana di mana hak hidup kita dirampas penguasa. Direncanakan bahwa untuk sisi udara itu akan dicari investor, akan dicari dana dari bantuan luar negeri berbentuk loan, tapi yang dikerjakan oleh Dirjen Perhubungan Udara atau Departemen Perhubungan. Sedangkan sisi daratnya akan dikerjakan oleh Perum Angkasa Pura II dengan perhitungan bahwa Angkasa Pura II akan melibatkan konsorsium perbankan nasional. Ini apa nih? Ini kantor apa nih? Kantor. Pemerintah kita jelas menganut faham ekonomi neoliberal, jadi tidak masalah bahwa pemerintah kita sedang defisit. Kalau perlu seluruh negara ini digadaikan kepada modal asing. Dan kelihatannya dalam kasus bandara ini salah satu perusahaan Belanda yang kalau tidak salah Schiphol NV atau Schiphol BV, yaitu perusahaan yang mengelola airport Schiphol di Amsterdam, itu yang kemungkinan akan diajak sebagai investor. Proses pemindahan bandara ini telah dilaksanakan. Bapak Gubernur telah berangkat ke Belanda dalam rangka menerima hibah dari pemerintah Belanda untuk tambahan air minum, sehingga dengan demikian akan ada tambahan air minum yang khusus diperuntukkan untuk Bandara Kuala Namu, karena bandara ini akan berperan menjadi bandara hub dan hamler, jadi bandara pengumpul. Karena apa? Karena lokasi Medan, lokasi Sumatera Utara persis berada di bawah dari lintasan penerbangan jarak jauh, mulai dari Eropa menuju Timur Jauh, dari Australia menuju Eropa, dan demikian sebaliknya. Ya, tidak terlalu sulit bagi misalnya
KLM untuk menggantikan posisi Garuda untuk menghubungkan Amsterdam dengan Medan, dengan Jakarta dan Bali. Sehingga dengan demikian ini akan merupakan rute gemuk untuk penerbangan pariwisata sekaligus juga untuk pengembangan bisnis. Rekonstruksi Aceh sendiri merupakan satu peluang untuk untuk datangnya investor-investor tidak hanya dari Belanda tapi dari Uni Eropa. So kalau kita lihat rekonstruksi Aceh yang sedang terjadi di sana, kelihatannya ada tarik tambang, ada jor-joran perlombaan siapa yang bisa invest lebih banyak antara Amerika Utara, jadi Amerika Serikat dan Kanada dan Uni Eropa. Jadi kepentingan misalnya ekonomi nasional kita yang kita harus berhutang lagi, itu harus kita menjadi pertimbangan. Tapi pertimbangan yang lebih penting lagi adalah pertimbangan kemanusiaan. Bagaimana dengan nasib anak cucu dari buruh-buruh kebun, dari kuli kontrak yang sekarang masih mendiami kampung Kuala Namu ini ya. Dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini bahwa kita dalam kondisi terpurukan sebenarnya, bahwa semua fasilitas untuk kepentingan rakyat itu saya kira sangat minim, terutama peningkatan ekonomi melalui gerakan petani, terutama di Sumatera Utara dan di Sedang pada umumnya. Ini yang menurut saya bahwa untuk Bandara Kuala Namu yang terbaik adalah untuk kepentingan rakyat yang kita utamakan, bukan untuk kepentingan bandara, karena untuk kepentingan bandara kepentingan internasional. Jadi dari sudut kepentingan dari luar cukup besar. Nah sekarang kita justru harus bertanya, apakah kita mau negeri kita sekedar diatur, dilayani diatur sedemikian rupa untuk melayani kepentingan dari luar? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat Sumatera Utara sendiri dan bagaimana dengan kepentingan nasional? So walaupun ada investasi dari Schiphol, tetap juga Schiphol kan tidak akan mau untuk membiayai semua infrastruktur. Yang sekarang yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama petani. Yang terbaik adalah Bandara Kuala Namu yang seluas 1.305 hektar itu akan kita jadikan objek land reform, yaitu tanah untuk rakyat. Mungkin dalam bentuk pemakaian atau hak pakai selama 25 tahun. Sebelum itu dijadikan bandara mungkin pada tahun 2035 mendatang. Mengapa rakyat kita yang yang bekerja keras ini masih miskin? Ternyata setelah kita dalami, karena mereka tidak memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi termasuk tanah. Nah di dalam pikiran itulah kita memikirkan kalau begitu harus kita lakukan reforma agraria. Dan reforma agraria ini kita maksudkan untuk memberikan akses pada masyarakat kepada tanah dan kepada sumber-sumber ekonomi yang lain, ya finansialnya, ya pasar, ya teknologi dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi dasar yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga bisa berpegang pada undang-undang pokok agraria yang mengatakan, yang prinsipnya adalah land to the tiller, tanah untuk penggarap. Mereka mungkin sudah 3 generasi menggarap itu, dan selama 3 generasi mereka menggarap untuk orang lain. Mula-mula untuk perusahaan Belanda, habis itu untuk sebuah BUMN. Dan kita lihat sendiri tingkat kemakmuran macam apa yang mereka peroleh. Ya, masih mending mereka punya sepeda dan sedikit sekali yang punya listrik segala macam. Nah, sehingga ada ini merupakan pertarungan antara dua konsep. Apakah kesejahteraan masyarakat Kuala Namu yang kita dulukan dengan berpegang pada undang-undang pokok agraria, ataukah kepentingan orang Medan, orang elitnya Medan, elit nasional yang sekarang mau menguasai bandara Polonia yang lama. Kalau saya lebih merasa bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang Kuala Namu. Melalui keputusan Presiden nomor 15 tahun 2002, maka dinyatakan pembangunan bandar udara dapat dilanjutkan dengan syarat bahwa melalui 3 aspek yang harus betul-betul kita teliti. Yang pertama, tingkat kebutuhan. Yang kedua, ketersediaan dana. Dan yang ketiga adalah kriteria khusus sesuai dengan karakteristik proyek yang bersangkutan. Masyarakat sejak awalnya juga mendukung tekad pemerintah untuk membangun bandara di lokasi Kuala Namu. Dukungan seluruh masyarakat ini sebetulnya termasuk juga warga yang
sekarang ini masih bermasalah ya di Desa Pasaran Kuala Namu. Memang masyarakat warga Desa Pasaran mendukung penuh, artinya pembangunan Bandara Kuala Namu yang ada di desanya. Tapi di satu sisi masyarakat itu ya tidak serta-merta harus dihilangkan saja hak hidupnya, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk bisa bekerja seperti sebelum ada pembangunan. Dan ini sebetulnya kan masyarakat tidak menolak pembangunannya, cuma kebijakan pembangunan itu juga harus dimunculkan dari pemerintah. Nah, ketika kebijakan pembangunan itu, kerangka kebijakan dan hukum itu artinya tidak diterapkan dalam proses pembangunan, di mana sebuah proyek pembangunan itu yang harus menggusur masyarakat tidak punya sebuah kebijakan pemukiman kembali penduduk. Nah ini saya kira di negara manapun kalau prakteknya itu membangun harus mengusir masyarakat tanpa atau bahasa lainnya mengabaikan hak-hak asasi manusia seperti hak hidup yang paling mendasar, ini saya kira nggak bisa diterima. Jadi bisa saja nanti dukungan yang pernah diberikan oleh masyarakat warga ini bisa menjadi penolakan. Allahumma hdi man zalamana wa la tusallit alaina man la yahabuka wa la yarhamuna. Ya Allah, tunjukilah orang yang menzalimi kami dan jangan kasih kedudukan, jangan kasih kekuasaan orang yang tidak mengasihani kami dan tidak takut kepadamu, ya Allah. Kemana anak-anak kita itu? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, dengan luka, dengan darah dan kematian? Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad. Kemana anak-anak itu? Siapa yang berani-berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Anak-anak yang bernama kemerdekaan, yang bernama hak makhluk hidup dan harkat kemanusiaan, yang bernama cinta kasih sesama, yang bernama adilnya kesejahteraan, yang bernama keterbukaan dan kelapangan. Kemana? Aku melihat anak-anak itu lari tunggang langgang. Anak-anak itu diserbu oleh rasa takut yang mencekam. Aku melihat anak-anak itu bertiara di bawah semak-semak zaman. Anak-anak itu ngumpet di balik kegelapan.